Halo, selamat datang dalam pertemuan globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan faktor produksi. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita TV, karena berkat subscribe-nya, video ini dapat berkembang dengan materi yang lebih bermutu. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sepadan dan kedudukan geografi sebuah negara. Perkembangan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi cyber memungkinkan perhubungan di antara sebuah negara dengan negara lain. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Ciri-ciri fenomena globalisasi. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa, semakin turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. 3. Meningkatnya masalah bersama. Pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. 4. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Posisi teoritis globalisasi. 1. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. 3. Para globalis positif dan optimis menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. 4. Para globalis pesimis atau anti-globalisasi berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif sebagai bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen. 4. Para tradisionalis tidak percaya globalisasi dan berpendapat sebagai sebuah mitos semata. Kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun dan merupakan
tahapan lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. 5. Para transformasionalis berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Ini adalah gambar dari perubahan akibat globalisasi, di mana di sini ada kecenderungan terpisahnya kegiatan ekonomi primer dan ekonomi industri. Kemudian sampai akibatnya semua itu menjadi sebuah kebijakan perdagangan. Ya, di sini gambarnya kita bisa lihat. Dimensi globalisasi diantaranya adalah dimensi ideologi seperti kapitalisme. Seperangkat nilai yang menyertainya, individualisme, demokrasi, dan HAM. Dimensi ekonomi seperti pasar bebas, tata nilai yang harus membuka kesempatan terbukanya arus barang dan jasa. Dimensi teknologi itu seperti teknologi informasi akan membuka batas-batas negara atau borderless country. Mari kita lihat perincian lebih lanjut dari globalisasi di bidang ekonomi yang terdiri dari satu, globalisasi produksi. Perusahaan memproduksi di berbagai negara agar biaya produksi menjadi lebih rendah, di mana upah buruh rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, iklim usaha, dan politik yang kondusif. 2. Globalisasi pembiayaan, di mana perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia, seperti PT Telkom atau PT Jasa Marga, dalam memperluas jaringan bisnis dengan kerjasama mitra usaha dan mancanegara. Berikutnya adalah 3. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh diperoleh dari negara berkembang seperti tenaga kerja asing. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Berikutnya adalah 5. Globalisasi perdagangan dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan transaksi menjadi semakin cepat karena less papers atau dokumen dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih. Ada beberapa tingkatan globalisasi. 1. Material life. Itu seperti terciptanya struktur produksi barang dan jasa global yang dihasilkan yang berorientasi ke pasar global. Yang kedua, struktur keuangan seperti investasi membutuhkan ruang yang bersifat global sehingga territorial state sudah tidak relevan. Tingkat pertumbuhan perdagangan mata uang asing lebih cepat dibandingkan total ekspor dunia. Yang ketiga, persepsi atau keyakinan gagasan dan selera seperti nilai demokratisasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup menjadi isu global seperti humanitarian intervention oleh UN. Dalam arti ini UN adalah United Nations atau PBB. Efek globalisasi. 1. Akibat perdagangan luar negeri yang semakin bebas, negara berkembang tidak dapat menggunakan tarif yang tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang, seperti infant industry,
dan menimbulkan hambatan untuk memajukan sektor industri domestik. 2. Ketergantungan kepada industri perusahaan multinasional semakin meningkat. Yang ketiga, globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor sehingga ekspor tidak berkembang. Dalam hal ini, barang tidak bersaing dan dapat memperburuk neraca pembayaran. Efek globalisasi yang keempat, yaitu pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Yang kelima, aliran investasi atau modal portofolio yang semakin besar seperti partisipasi dana luar negeri ke pasar saham saat pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk. Neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Yang keenam, saat harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Yang ketujuh, ketidakstabilan sektor keuangan dunia menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil, dan masalah sosial ekonomi masyarakat lainnya semakin bertambah buruk. Liberalisasi perdagangan, yaitu seperti perdagangan dunia internasional secara umum dibangun berdasarkan pemikiran keunggulan komparatif dan daya saing yang berbeda antara negara. Dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang langka sehingga bisa mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Berikutnya itu adalah dengan penerapan strategi predatory pricing, yaitu menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Liberasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan tarif maupun non-tarif dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Alasan liberalisasi perdagangan diantaranya adalah satu, liberalisasi perdagangan diharapkan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri bersamaan dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal untuk menghindari ekspor inefisiensi. Yang kedua, menghindari atau meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro. Kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realistis atau over value currency yang mengakibatkan foreign exchange bottlenecks. Yang ketiga, mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan perluasan produksi untuk ekspor. Berikut ini adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi terbagi menjadi beberapa, yaitu satu, tenaga kerja atau labor, yang kedua, modal atau kapital, yang ketiga, sumber daya fisik atau physical resource, yang keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship, dan yang kelima, sumber daya informasi atau information research. Pada perdagangan internasional lebih difokuskan proporsi faktor-faktor produksi dari negara-negara yang belum berkembang dan negara-negara yang telah maju. Tingkat proporsi bersifat satu, relatif berlimpah limpah atau murah, dan yang kedua, relatif jarang atau mahal. Suatu negara dapat digolongkan dalam salah satu kelompok berdasarkan proporsi faktor-faktor produksi. Berikut ini adalah tabel yang berasumsi berdasarkan harga faktor-faktor produksi relatif tidak mutlak.
Maka kelompok mahal, 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 mahal adalah sama dengan kelompok murah, murah, murah. Di mana di sini ada kelompok negara 1 sampai 8 yang terdiri faktor produksinya adalah tenaga kerja, sumber daya fisik seperti tanah, dan modal. Penggolongan negara berdasarkan proporsi faktor produksi. Kita lihat suatu negara yang terlalu padat penduduknya akan menambah sumber daya fisik seperti tanah dan dimasukkan dalam kelompok 1 seperti India, China, Indonesia, Haiti, dan Puerto Rico. Pada kelompok 3, tingkat penduduk akan lebih tinggi bila tanah berlimpah-limpah dan jumlah penduduknya jarang. Dibutuhkan kenaikan intensi modal dalam perkembangan ekonomi. Kelompok keempat terjadi apabila pada suatu negara bertambahnya penduduk telah memenuhi dan sumber daya fisik seperti tanah tercapai. Kelompok kelima digambarkan kondisi suatu negara dalam berbagai tingkatan hidup. Kelompok di mana tenaga kerja produktif, tanah jarang, dan modal berlimpah-limpah seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman dimasuk dalam kelompok keenam. Bertumbuhnya produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan atau pertumbuhan faktor-faktor produksinya seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan teknologi. Proses perkembangan ekonomi sebagian besar ditujukan untuk memperlebar atau widening dan memperdalam atau deepening penggunaan dari modal untuk menaikkan daya guna dari tenaga kerja. Peranan penting proporsi faktor-faktor produksi dalam hukum keuntungan dan perdagangan luar negeri membuat proporsi faktor-faktor produksi menjadi unsur pokok dalam proses perkembangan ekonomi. Tenaga kerja atau SDM adalah proses seperti pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai dengan perubahan struktur permintaan dan penawaran barang atau jasa yang diproduksi, namun juga perubahan struktur penduduk dan ketenaga kerjaan atau Chenery dan Sikwin. Menurut Chenery dan Sikwin. Di Indonesia, tingkat pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja atau dependency ratio itu sangat tinggi. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkatan partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, seperti tingkatan partisipasi angkatan kerja. TPAK itu atau tingkatan partisipasi angkatan kerja mempunyai rumus TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan aspek lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan lapangan pekerjaan, tenaga kerja dikelompokkan atas tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri, manufaktur, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan besar, eceran dan rumah makan, angkutan pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan atau jasa kemasyarakatan dan lainnya. Berdasarkan jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi atas tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan tenaga sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, tenaga produksi, operator alat angkutan, dan tenaga kasar lainnya. Berdasarkan status pekerjaan, tenaga kerja dibagi atas bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, bekerja dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, berusaha dengan buruh tetap, dan buruh karyawan atau pekerja keluarga.
Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi A. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Yang B, tenaga kerja terampil itu adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga keterampilan di bidangnya misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi A. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. B. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu, sehingga terampil di bidangnya. Misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi A. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. B. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi, misalnya tukang las, pengayuh becak, dan sopir. Modal atau kapital adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi A. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Yang ke B itu modal asing, itu adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank. Jadi modal asing itu adalah di luar dari modal sendiri. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi A. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dan biasanya dapat dijumpai dalam proses produksi, misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Yang B. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Berdasarkan pemilikannya, modal itu dapat dibagi menjadi modal individu, adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Yang B, modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi A. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Yang B, modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan-bahan baku. Arus modal internasional satu, portfolio investment. Itu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond, dan commercial papers lainnya. Jadi ada arus portfolio investment inilah yang sangat ini paling banyak dan cepat mengalir ya ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura. Yang kedua, direct investment.
Ini adalah investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Bentuk investasi ini biasanya dilakukan perusahaan multinasional ya, atau MNC. MNC adalah multinational corporation dengan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan sebagainya. Berikut adalah teknologi. Teknologi adalah faktor produksi yang bersifat unik dikarenakan biasanya mempengaruhi hampir seluruh faktor produksi yang lain, baik terhadap kuantitas maupun kualitasnya. Kemajuan teknologi bisa meningkatkan kuantitas sumber alam yang tersedia dengan kemungkinannya penemuan-penemuan sumber baru. Kemudian ada kemajuan teknologi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja ataupun barang modal dengan meningkatnya produktivitasnya. Kemajuan teknologi juga dalam kenyataannya merupakan faktor yang sangat penting yang menentukan pola perdagangan internasional maupun perkembangan ekonomi negara-negara di dunia. Penelitian menunjukkan GDP di negara-negara barat bukan berasal dari semakin banyaknya barang kapital yang digunakan, tetapi kemajuan teknologi berupa peningkatan kualitas dari faktor-faktor produksi yang ada. Ini ada jenis kemajuan teknologi. Jenisnya antara lain satu, kemajuan teknologi yang menghemat kapital atau capital saving. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dalam unit produksi, karena setiap unit output memerlukan lebih sedikit penggunaan kapital. Yang kedua, kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja atau labor saving, di mana setiap output memerlukan lebih sedikit tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi juga dapat menghemat bahan mentah atau dengan kata lain natural resource saving. Nah, setiap unit output memerlukan lebih sedikit bahan mentah. Berikut adalah sumber daya fisik. Faktor produksi fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di dalam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah. Berikut adalah kewirausahaan, di mana faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. Pastinya karena perdagangan itu ada perbedaan faktor produksi antar dua negara. Perpindahan atau barter itu produksi antar dua negara biasa berdasar faktor kebutuhan yang saling menguntungkan antar kedua negara tersebut. Biasanya dengan mekanisme kerjasama yang bersifat bilateral atau kerjasama perdagangan antara dua negara. Misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Singapura dan juga Indonesia dengan Amerika Serikat. Terima kasih kita sama-sama telah melalui pertemuan globalisasi ekonomi, liberasi perdagangan, dan faktor produksi. Terima kasih telah menyimak, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah mensubscribe video Elita TV, karena berkat subscribe-nya, pastinya video ini semakin berkembang untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat bagi kita semua.